saya dari kelas 4C. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Nah, tetapi di video kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Ustazah Gita. Gita. Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Iya, waalaikumsalam. Boleh perkenalan sedikit? Oh iya. Nama saya Gita Niken. Saya mengajar di SDIT Anida kelas 4D. Iya. Sebagai wali kelas 4D. Sudah berapa lama nih Ustazah masuk di dunia pendidikan? Kalau di dunia pendidikan dari tahun 2021. 2021 sudah 4 tahun. Sebelum mengajar di sini sempat mengajar di Pondok Pesantren Ulul Albab di Talem ya. Baru pindah 2022 pindah ke sini. Jadi di sini baru 3 tahun. Ya, 3 tahun, baru 3 tahun. Kita langsung ya Taza. Iya. Menurut Taza, apakah Taza memahami tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Kalau kurikulum merdeka, perubahan dari kurikulum 2013 ya, kayak transformasinya kayak gitu kan, paham sih. Kalau misalnya kurikulum 2013 itu kan lebih banyak materi gitu. Kalau di kurikulum kurikulum merdeka ini lebih ke fleksibel gitu, lebih ke anak-anak kayak gitu, berpusat kepada siswa kayak gitu. Kalau kurikulum yang akan datang yang katanya bakal ada UN ya itu masih belum memahami terlalu dalam, hanya sekedar mendengar kabar-kabar aja gitu. Jadi belum terlalu mendalam. Belum terlalu mendalam kalau yang kurikulum terbaru. Bagaimana pandangan Taza tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum merdeka nasional yang akan datang? Kalau kurikulum merdeka perubahannya kemarin sempat kesusahan di banyak hal baru gitu, kayak P5, modul yang perubahan dari RPP itu lumayan berubah banget kan. Jadi kayak kemarin awal-awal sempat kesusahan gitu, tapi ternyata setelah dijalani ya enak-enak aja sih gitu. Perbedaan apa yang mendasar yang Taza rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka? Kalau perubahan mendasarnya kayak ini, paling P5 itu proyek profil pelajar Pancasila itu kalau di kurikulum 2013 nggak ada kan gitu. Nah, kalau yang di kurikulum merdeka ini ada proyek profil pelajar Pancasila itu. Jadi kelihatan banget perubahannya di sana gitu. Sama guru itu kayak dituntut lebih kreatif terus gitu ngajarnya. Kalau di kurikulum merdeka itu kan harus pakai proyektor, medianya juga yang bermacam-macam. Metode mengajarnya harus lebih kreatif lagi gitu. Lalu apa tanggapan Taza terkait isu ganti menteri ganti kurikulum? Nah, ini sebenarnya keluhan semua guru kayaknya ya, karena kami sebagai guru kan jadi yang terdepan kan untuk menjalankan kurikulum itu gitu, karena kami langsung ke siswanya gitu. Repot juga kalau setiap ganti menteri ganti lagi kurikulum gitu kan. Maksudnya kita itu Indonesia itu harus punya kurikulum yang padu dalam jangka panjang gitu. Kalau misalnya kurikulumnya cuman 5 tahun sekali ganti ya nggak efektif gitu. Pakai kurikulum yang model yang terbaik sekalipun kalau ganti terus yang nggak efektif terus gitu, karena kita menyesuaikan lagi gitu kan. Sebenarnya kesusahan. Kalau misalnya negara-negara kayak Jepang yang bagus pendidikannya kan, dia mulai dari kecil sekali ya, dari usia dini kan dipersiapkan untuk jangka panjang gitu. Nah, sebenarnya jangka panjang aja gitu kurikulumnya, jangan yang dikit-dikit ganti. Kami juga repotan juga kan karena menyesuaikan terus gitu. Jadi konsisten lah ya, konsisten. Jadi nggak repot-repot ganti lagi. Nanti misalnya ganti kurikulum terus yang P5 nanti gimana gitu. Jadi sedikit kesusahan ya kalau ganti terus. Apakah di sekolah Taza telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal?
Alhamdulillah ya, kalau menurut saya di lingkungan Lubuk Linggau, Anida termasuk sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Belum sih terlalu ideal ya, tapi kami sudah berusaha untuk lebih baik gitu. Lalu tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka? Temanya kami kemarin kearifan lokal, kami bikin batik durian, terus gaya hidup berkelanjutan, kami sempat bikin pupuk kompos itu. Jadi ada dua gitu, Ada dua tema yang kami pakai, batik sama pupuk kompos tadi. ya. Lalu apakah Taza pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Pernah berapa kali ya, ada mungkin 3 kali dari sekolah, karena kami sering kayak misalnya bikin modul itu pelatihan dulu, mau P5 kami pelatihan dulu gitu, karena bingung kalau kami langsung terjun tanpa pelatihan kan. Lalu insight apa yang Taza dapat dari pelatihan tadi? Insight-nya lebih memahami, alhamdulillah ya. Maksudnya awal-awal bingung kan, kayak banyak istilah-istilah baru, kayak KD nggak ada lagi gitu kan, apalagi ya KI KD kan nggak ada lagi di kurikulum merdeka gitu kan. Tapi setelah pelatihan kami lebih memahami, perubahan ini ada beberapa perubahan yang sebelumnya kami bingung, setelah pelatihan jadi lebih mengerti dan memahami. Lalu proyek apa saja yang pernah Taza lakukan? Itu tadi yang batik durian sama pupuk kompos. Kalau pupuk kompos, batik durian itu kemarin anak-anak itu bikin sendiri, dia bener-bener mencantik, ada yang pakai batik cap kayak gitu, dan itu alhamdulillah kami sudah jadi batiknya beneran, dan itu sudah dijual juga. Sudah dijual? Iya, beberapa produk itu kemarin waktu pameran sudah ada yang beli gitu. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Kalau yang intens kayaknya gotong royong gitu ya, terus berpikir kritis gitu mungkin yang sering kami anak-anak kan dituntut seperti itu terus di kurikulum mereka. Jadi gotong royong dan berpikir kritis. Lalu apa harapan Taza dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapannya anak-anak seneng karena kalau belajar di luar itu pasti anak-anak seneng kan, nggak materi apa aja deh di luar itu, mau olahraga mau ngapain, pokoknya mereka lebih seneng di luar gitu. Jadi pembelajarannya lebih banyak di luar. Kalau kayak ngerjain proyek-proyek kan nggak di kelas tuh, kayak membatik itu hanya sekedar mencanting di dalam kelas. Kalau kayak pewarnaan, merebus itu kami di luar kan, di lapangan, jadi mereka lebih senang gitu. Kayak pupuk kompos juga kami bikinnya di belakang, halaman belakang kan, jadi mereka tuh lebih senang gitu kalau ada proyek-proyek yang kayak gitu. Kalau cuma di kelas aja mungkin mereka bosan. Positifnya di kurikulum merdeka itu sih, mereka lebih senang. Lalu apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Sebenarnya sesuai ya, karena yang tadi balik lagi tadi itu ya, karena siswa itu kan kadang bosen di kelas, jadi kalau misalnya ada proyek-proyek gitu mereka nggak melulu di buku gitu loh, nggak terlalu kan anak-anak tuh gampang bosen ya kalau misalnya di buku terus, mereka tuh bosen gitu. Tapi kalau ada proyek itu mereka lebih seneng gitu. Sebenarnya bagus-bagus aja sih, cuman kami gurunya yang ribet. Menyesuaikan lagi gitu. Menyesuaikan laginya gitu. Kalau siswanya senang-senang aja. Seneng, mereka kan terima aja ya, kita yang nyiapin ya gitu. Iya. Lalu bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum merdeka? Interaksinya berjalan dengan baik insya Allah. Murid juga kadang kami juga lebih sering menerima masukan dari mereka. Taza kenapa nggak misalnya batiknya warnanya ini aja gitu,
oh ya udah, jadi kan kita menerima apa ya, mereka jadi bisa menyampaikan pendapatnya mereka gitu. Lebih berani menyampaikan pendapat mereka. Lebih berani. Bagaimana Taza memasukkan unsur literasi, saintifik, hots atau P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Taza buat? Itu salah satunya. Salah satunya aja ya. P5. Kalau P5 itu ada, maksudnya gimana itu? Masukkan unsur literasi. Oh, masukkan unsur ini di modul. Di modul yang Taza buat. Oh ya. Kalau yang salah satunya itu yang HOTS ya. Yang HOTS itu kami pakai di analisis buatan anak itu. Jadi menganalisis apa yang dibuat oleh siswa. Bisa kayak gitu, bisa juga apa namanya? Apa sih istilahnya di kurikulum merdeka ini, lupa. Sumatifnya itu loh, di sumatif akhir semester, sumatifnya itu bisa dipakai di high or think skill kan, itu kan HOTS itu kan. Jadi kayak kalau dulu tuh ulangan Ya, ujian, sekarang jadi sumatif, jadi lebih ke diterapkannya lebih ke saat analisis kayak gitu sih, lebih ke evaluasinya kayak gitu. Lalu insight apa yang dapat diberikan dari Taza kepada mahasiswa sebagai calon guru? Kalau calon guru apa ya? Bingung kalau tanya insight. Semangat karena jadi guru ternyata nggak mudah gitu. Karena saya awalnya bukan SD. Saya sebenarnya sains dulu, biologi murni. Terus kebetulan terjun akhirnya ngajar di SD, baru akhirnya kami kuliah lagi PGSD, sambil kuliah di UT sambil ngajar gitu. Dan ternyata memang kenapa kami kuliah lagi, karena memang nggak mudah gitu jadi guru kan, kayak perlu banyak belajar, dan nggak semua teori sesuai dengan praktek gitu ketika di kelas gitu, perlu skill lain. Jadi kalau buat calon gurunya harus menyiapkan skill mental menghadapi anak-anak kadang nggak semudah itu. Kita lihatnya lucu nih anak SD gitu, pas sampai di kelas wah ada aja tingkah-tingkah random mereka kan. Iya. Berarti nggak semudah yang dipikiran orang. Kadang kan ada yang mikir PGSD itu mudah, cuman SD gitu. Lucu anaknya, bisa lah pelajarannya masih muda gitu kan gitu. Padahal sebenarnya lebih ke kalau anak ya lebih ke sikap dan adab mereka dulu, karena ketika mereka masuk ke SMP nanti, kalau adabnya mereka dari hal-hal paling mendasar mereka sudah lewat, bisa jadi lebih parah lagi di SMP-nya gitu. Kalau kalau di kelas prinsip anak lebih ke adabnya mereka dulu gitu, ngajarinya. Kalau materi insya Allah anak-anak tuh lebih pinter lah dari kita ya, apalagi anak-anak zaman sekarang insya Allah mereka lebih banyak tahu daripada kita yang kayak velocity gitu. Anak belum tahu, mereka sudah tahu duluan gitu kan, informasinya lebih cepat sebenarnya di mereka. Kalau Anda lebih ke adabnya mereka di kelas itu ya, karena mungkin sekarang banyak adabnya kurang karena gitu. gadget. Jadi lebih ke adab ya Taza, karakter siswa benar. Terima kasih Taza atas masukannya juga tadi di terakhir. Terima kasih sudah mau diwawancara, maaf mengganggu waktunya. Iya, saya juga maaf kalau jawabannya agak nyeleneh atau enggak pas gitu. Iya, makasih Taza. Oke, sama-sama. Segitu saja video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.